Di dalam pedoman yang strategi implementasi moderasi beragama yang di Kepdejaan 7272 2019 ada 3 pendekatan. 1, insersi. Insersi itu macam begini. Kita tahu di moderasi beragama itu ada pesan toleransi. Maka bagaimana ketika mengajar mapel fikih, wudhu misalkan, hampir semua di fikih atau ajaran agama itu kan mengajarkan untuk memahami mazhab yang berbeda, dan harus tahu meskipun tidak tertulis. Misalkan kurikulumnya hanya berbicara tentang wudhu ya, wudhu di PI ya wudhu satu mazhab, dilihat lingkungannya, oh ternyata Syafi'iyah semua, ya wudhunya ala Syafi'iyah. Tapi guru yang mengajar, dia harus menguasai namanya advance material, materi-materi yang advance. Dia harus tahu perspektif wudhu mazhab yang lain, terutama ketika sudah masuk jenjang aliyah, jenjang SMA. Itu harus tahu. Wajib bagi guru PI tahu itu. Kenapa? Karena kalau nggak tahu, maka yang terjadi nanti ketika kita ngajar atau ketika anak praktek akan banyak kesalahan, dan itu banyak terjadi. Saya contohkan begini. Saya contohkan karena orang ketika belajar agama itu kacamata kuda. Fenomena umroh adalah fakta yang nyata. Umroh itu orang ketika dalam perjalanan menuju ke tanah haram itu mereka berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Tapi realnya mereka tidak melaksanakan mazhab Syafi'i. Sholat di pesawat, emang ada mazhab Syafi'i? Tayamum dari badan pesawat, emang ada? Jadi kalau nggak sesuai mazhab Syafi'i, batal tayamumnya, nggak sah sholatnya. Lalu ketika tawaf gandeng istri, emang ada dalam mazhab Syafi'i gandeng istri tawaf, batal tawafnya. Maka banyak orang umroh itu batal umrohnya, udah rusak ibadahnya, batal umrohnya. Lalu dapat apa? Pahala? Batal kok dapat pahala? Ya enggak lah. Itu pentingnya orang itu berilmu, kan begitu. Nah ini penting, guru PI di jenjang SMA minimal sudah memperkenalkan. Maka kemudian kita lihat ada namanya intiqal madhab. Kenapa orang mazhab Syafi'i itu tidak membolehkan orang yang sholat di atas kendaraan, sholat wajib di atas kendaraan tidak sah. Tayamum dari badan pesawat tidak sah. Karena mazhab Syafi'i mendefinisikan fatayammamu su'idan thayyiban, itu kata su'id adalah debu yang di atas bumi, bukan debu yang nempel di tembok. Lo kita menyatakan aku Syafi'iyah lo, ya, ngambil ke tembok ikut siapa jadinya? Nggak ada dalam mazhab Syafi'i. Coba bayangkan berapa ribu, berapa juta orang yang ketika umroh batal salatnya, batal umrohnya karena nggak tahu ilmunya. Kan gitu kan? Udah sunat meninggalkan yang wajib. Kan gitu. Guru-guru umroh dia dapat pahala. Apalagi ketika umrohnya di hari-hari kerja, malah dosa. Lo meninggalkan yang wajib mengejar yang sunat, itu jelas itu maksiat. La yutrakul wajib illa biwajib. Tidak boleh meninggalkan satu yang wajib kecuali dengan kewajibannya, kecuali karena ada kewajiban.